Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Dwi Abdul Majid. Saya mahasiswa asal Politeknik Negeri Cilacap. Kemarin saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen saya, tugas UTS, yaitu untuk membuat video presentasi. Materinya yaitu buku pedoman pemutus tenaga. Ya, oh ya, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe kalian akan menentukan nilai dari UTS saya. Ya, mari kita simak videonya. Definisi pemutus tenaga. Di sini ada dua definisinya. Yang pertama berdasarkan EIV, International Electrotechnical Vocabulary, Circuit break atau CB, atau pemutus tenaga PMT merupakan peralatan saklar atau switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal, serta mampu menutup, mengalirkan dalam periode waktu tertentu, dan memutus arus beban dalam kondisi abnormal atau gangguan seperti kondisi hubung singkat atau short circuit. Yang kedua, berdasarkan EIA adalah merupakan peralatan saklar atau switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal sesuai dengan ratingnya, serta mampu menutup, mengalirkan dalam periode waktu tertentu, dan memutus arus beban dalam spesifik kondisi abnormal atau gangguan sesuai dengan ratingnya. Klasifikasi PMT berdasarkan besar atau kelas tegangan. Dibedakan menjadi A. PMT tegangan rendah atau low voltage dengan rate tegangan 1 sampai dengan 1 kV. Yang kedua, PMT tegangan menengah atau medium voltage dengan rate tegangan 1 sampai dengan 35 kV. C. PMT tegangan tinggi atau high voltage dengan range tegangan 35 sampai dengan 245 kV. D. PMT tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage dengan range tegangan lebih besar dari 245 kV. Ya, di sini semakin besar range tegangannya, maka semakin besar juga alatnya. Jadi pertama, alatnya sederhana. Yang kedua, agak simple, agak besar juga lumayan. Yang ketiga, ini berdasarkan jumlah mekanik penggerak atau tripping coil. PMT tipe ini mempunyai mekanik penggerak pada masing-masing pole. Umumnya PMT jenis ini dipasang pada bayi penghantar agar PMT bisa close atau satu fasa. Ini gambarnya. Di mana A adalah ruang pemutus, B isolator support, C kerangka, D lemari kontrol, E wiring dan pipa gas F6, yang F lemari mekanis penggerak. PMT tripole. PMT jenis ini mempunyai satu mekanik penggerak untuk 3 fasa, menghubungkan fasa satu dengan fasa yang lain, dilengkapi dengan kopel mekanik. Umumnya PMT jenis ini dipasang pada bayi trafo dan bayi kopel serta PMT 20 kV untuk distribusi. Ini gambarnya, ini keterangannya ya, jadi lihat sendiri. Berdasarkan media isolasi atau jenis PMT dapat dibedakan menjadi PMT gas SF6, PMT minyak, PMT udara hembus, dan PMT hambar udara. Berdasarkan proses pemadaman busur api listrik di ruang pemutus. Yaitu pertama, PMT jenis tekanan tunggal. PMT terisi gas SF6 dengan tekanan kira-kira 5 kilo atau cm kuadrat. Selama terjadi proses pemisahan kotak-kotak, gas SF6 ditekan atau fenomena thermal over pressure ke dalam suatu tabung atau silinder yang menempel pada kotak bergerak. Selanjutnya, saat terjadi pemutus, gas SF6 ditekan melalui nozzle yang menimbulkan tegangan hembus atau tiupan, dan tiupan ini yang memadamkan busur api. Di sini yang memadamkan busur api itu adalah gas SF6. PMT jenis tekanan ganda.
PMT terisi gas SF6 dengan sistem tekanan tinggi kira-kira 12 kilo per cm kuadrat dan sistem tekanan rendah kira-kira 2 kilo per cm kuadrat. Pada waktu pemutus busur api, gas SF6 dari sistem tekanan tinggi dialirkan melalui nozzle ke sistem tekanan rendah. Gas pada sistem tekanan rendah kemudian dipompa kembali ke sistem tekanan tinggi. Saat ini PMT ini tidak diproduksi lagi. Entah kenapa ya. Di sini ada komponen dan fungsi. Pertama komponennya yaitu primary, dielectric, driving mechanism, secondary. Yang pertama, primary merupakan bagian PMT yang bersifat konduktif dan berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dengan nilai losses yang rendah dan mampu menghubungkan atau memutus arus beban saat kondisi normal atau tidak normal. Bagi bagiannya ada interrupter, ada aksesoris dari interrupter, dan terminal utama. Yang kedua, dielectrical, berfungsi sebagai isolasi peralatan dan memadamkan busur api dengan sempurna pada saat moving kontak bekerja. Electric insulator ada dua macam. Yang pertama, insulator ruang pemutus atau interrupting chamber, merupakan isolasi yang berada pada ruang pemutus atau interrupting chamber. Yang kedua, isolator penyangga atau isolator support, merupakan isolator yang berada pada penyangga atau support. Di sini dibedakan letaknya ya. Ini letaknya ini berada di ruang pemutus, dan ini berada di penyangga. Media pemadam busur api ada 4 ya. Yang pertama, pemadam busur api dengan gas sulfur hexafluoride atau SF6, yaitu menggunakan gas SV6 sebagai media pemadam busur api dan yang timbul pada waktu pemutus arus listrik. Yang kedua, pemadam busur api dengan oil atau minyak. Digunakan mulai dari tegangan menengah 6 kV sampai tegangan ekstra tinggi 425 kV dengan arus nominal 400 ampere sampai dengan 1250 ampere dengan arus pemutus simetris 12 kA sampai 50 kA. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama menggunakan banyak minyak dan yang kedua menggunakan sedikit minyak. Pemadam busur api dengan udara hembus atau air blast. Di sini menggunakan udara sebagai media pemadam busur api dan menghembuskan udara ke ruang pemutus. Driving mechanism berfungsi menyimpan energi untuk dapat menggerakkan kotak gerak atau moving kontak PMT dalam waktu tertentu sesuai dengan spesifikasinya. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama, penggerak pegas atau spring tip. Terdiri dari dua macam. Yang pertama, pegas pilin atau helical spring, menggunakan pegas pilin sebagai sumber tenaga penggerak yang ditarik atau diregangkan oleh motor melalui rantai. Yang kedua, pegas gulung atau scrolling spring, menggunakan pegas gulung untuk sumber tegangan penggerak yang diputar oleh motor melalui roda gigi. Lanjut, penggerak hidrolik adalah rangkaian gabungan dari beberapa komponen mekanik, elektrik, dan hidrolik oil. Ya, di sini adalah skematik diagram hidrolik dan elektrik ya. Ya, lanjut. Bisa dilihat sendiri ya. Lanjut. Penggerak pneumatik. Rangkaian gabungan dari beberapa komponen mekanik atau elektrik dan udara bertekanan yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai penggerak untuk membuka atau menutup PMT. Jadi di sini adalah penggerak utamanya itu adalah pneumatik. Yang kedua, SF6 gas dinamik. Terdiri dari interrupter, isolator tumpu, dan power aktuator yang digerakkan oleh gas SV6 masing-masing pole dan cycle tertutup. Energi untuk menggerakkan kotak utama terjadi karena adanya perbedaan tegangan SF6. Ada dua ya. Pertama adalah volume yang terbentuk dalam interrupter dan isolator tumpu. Yang kedua, volume dalam enclosure mekanik penggerak. Lanjut. Secondary. Berfungsi mengirim sinyal kontrol atau trigger untuk mengaktifkan subsistem mekanik pada waktu yang tepat. Bagian subsistem sekunder terdiri dari pertama lemari mekanik, yang kedua pedoman pemeliharaan. Berdasarkan fungsi dan kondisi peralatan, tegangan atau tidak
jenis pemeliharaan pada pemutus dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. In-service atau visual inspection. Yang kedua, in-service measurement atau online monitoring. 3. Shutdown measurement atau shutdown function. Yang keempat, conditional. Yang kelima, overhaul. Yang pertama, in-service atau visual inspection adalah inspeksi atau pemeriksaan terhadap peralatan yang dilaksanakan dalam keadaan peralatan beroperasi atau perdagangan. Inspeksi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui atau memonitoring kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur sederhana atau umum. Di sini pemeriksaan dilakukan beberapa tahap ya. Yang pertama, pemeriksaan harian berdasarkan tekanan hidrolik pada PMT sistem penggerakan hidrolik. Yang kedua, pemeriksaan mingguan. Yang ketiga, pemeriksaan bulanan. Yang keempat, pemeriksaan triwulan. Dan kelima atau terakhir, pemeriksaan tahunan. Ya, selanjutnya in-service measurement merupakan pengukuran yang dilakukan pada periode tertentu dan keadaan peralatan perdagangan atau online. Antara lain, pemeriksaan 2 minggu dan pemeriksaan bulanan. Ini ada 2 pemeriksaan ya. Yang pertama pemeriksaan 2 minggu atau setengah bulan. Yang kedua pemeriksaan bulanan. Lanjut, shutdown measurement merupakan pengukuran yang dilakukan pada periode 2 tahun dalam keadaan peralatan tidak bertegangan atau offline. Antara lain, pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi pemutus tenaga atau PMT ialah proses pengukuran dengan suatu alat ukur untuk memperoleh nilai tahanan isolasi pemutus tegangan antara bagian yang diberi tegangan fasa terhadap beban atau gas yang ditanamkan maupun antara terminal atas dengan terminal bawah pada fasa yang sama. Ini adalah gambar pengukuran tahanan isolasi penggunaan sangkar Faraday. Ini gini gambarnya ya, dapat dilihat sendiri. Ini adalah plat seng, ini adalah oil, ini adalah kontras, ini adalah meter atau konvensional, adalah alat pengukurnya. Pada dasarnya, pengukuran tahanan isolasi atau PMT adalah untuk mengetahui besar kebocoran arus yang terjadi antara bagian yang bertegangan terminal atas dan terminal bawah berdasarkan terhadap tanah. Kesiapan objek yang akan diukur dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pemasangan petanahan lokal atau local grounding di sisi terminal atas dan terminal bawah dengan tujuan membuang tegangan sisa atau residual yang masih ada. Yang kedua, pembersihan permukaan porselin bushing memakai material cleaner dan lap kain yang halus dan tidak merusak permukaan isolator dengan tujuan agar pengukuran memperoleh nilai hasil yang akurat. Melakukan pengukuran tahanan isolasi PMT kondisi terbuka atau open antara lain. Terminal atas. Ada 3 ya, terminal atas, terminal bawah, dan terminal fasa atas. Yang kedua, melakukan pengukuran tahanan isolasi PMT kondisi tertutup atau closet. Ada 3, terminal R, terminal fasa S, terminal fasa T. Ini adalah gambarnya. Ini adalah keterangannya. R, RB, S, SB, TTP ini dapat dibaca sendiri ya. Mencatat hasil pengukuran tahanan isolasi serta suhu atau temperatur sekitar. Yang selanjutnya, hasil pengukuran ini merupakan data terbaru hasil pengukuran dan sebagai bahan evaluasi pembanding dengan hasil pengukuran sebelumnya. Yang selanjutnya, memasang kembali terminal atas dan bawah seperti semula, melepas pentanahan lokal sambil memeriksa final untuk persiapan pekerja selanjutnya. Di sini adalah pengukuran tahanan kontak. Rangkaian tenaga listrik sebagian besar terdiri dari bahan
banyak titik sambung. Sambungan adalah dua atau lebih permukaan dari beberapa jenis konduktor bertemu secara fisik sehingga arus atau energi listrik dapat disalurkan tanpa hambatan yang berarti. Sambungan antara konduktor dan PMT atau peralatan lain merupakan tahanan kontak yang syarat tahanannya memenuhi kaidah atau hukum Ohm sebagai berikut. E sama dengan I kali R. Jika didapat kondisi tahanan kontak sebesar 1 ohm dan arus yang mengalir adalah 100 ampere, maka ruginya adalah W sama dengan I kali R, di mana W sama dengan 10.000 watts atau 10.000 watt. Prinsip dasarnya adalah sama dengan alat ukur tahanan atau murni. Tetapi pada tahanan kontak arus yang dialirkan lebih besar, ini sama dengan 100 ampere meter. Ini adalah gambar rangkaian pengukur tahanan kontak paralel. Ini adalah gambarnya kayak gini. Ini adalah pengamatannya saat pengukuran. Dapat lihat sendiri ya. Lanjut. Pengukuran keserempakan atau breaker analyzer. Berdasarkan cara kerja penggerak, maka PMT dapat dibedakan atas jenis tripole atau penggerak PMT 3 fasa dan single pole atau penggerak PMT 1 fasa. Untuk T per L, biasanya PMT menggunakan jenis single pole dengan maksud PMT tersebut dapat trip 1 fasa apabila terjadi gangguan 1 fasa ke tanah dan dapat reclose 1 fasa yang bisa disebut spar atau single pole auto reclose. Namun apabila gangguan pada penghantar fasa-fasa maupun 3 fasa, maka PMT tersebut harus trip 3 fasa secara serempak. Apabila PMT tidak trip secara serempak akan menyebabkan gangguan. Untuk itu, biasanya terakhir ada sistem proteksi namanya pole display relay yang memberikan order trip kepada ketiga PMT fasa LST. Pengukuran kevakuman PMT model vakum atau arus bocor. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah kevakuman ruang kotak utama break chamber PMT tetap hampa sehingga masih berfungsi sebagai media pemadam busur api listrik. Digunakan untuk tegangan menengah dan sehingga saat ini masih dalam pengembangan sampai dengan 36 kV. Jarak gagap antara kedua kotak adalah 1 cm untuk 15 kV dan bertambah 0,2 setiap kenaikan tegangan 3 kV. Ruang kontak utama atau breaker chambers dibuat dari bahan antara lain porselin, kaca atau palat baja yang kedap udara. Kontak utamanya tidak dapat dipelihara dan umur kontak utama sekitar 20 tahun. Ini adalah gambarnya. Pengukuran kapasitas kapasitor. Pemeriksaan dan pengukuran grinding kapasitor dan tepatnya pada unit pemutus dilakukan sebelum pemutusan dioperasi. Pengukuran ini dilakukan dengan periode 2 tahun untuk mendapatkan data awal. Kemudian periode selanjutnya berdasarkan rekomendasi pabrik. Fungsi kapasitor. Pemutus Max ASEA tipe HLR dapat dirangkai beberapa unit pemutus. Untuk tegangan kurang dari 85 kV digunakan 1 unit pemutus. Dan pada 150 kV digunakan 2 unit pemutus yang dipasang secara seri. Untuk tegangan 425 kV dapat digunakan 6 buah pemutus. Prinsip kerjanya. Di mana prinsip kerjanya yaitu bila koil tidak diberi sumber tegangan DC, maka posisi rod seperti pada gambar. Ya, ini adalah seperti pada gambar rodnya. Hal ini terjadi karena adanya momen dari spring. Akan tetapi posisi rod akan tertarik ke dalam sini. Ke dalam. Bila belitan diberi sumber tegangan, hal ini terjadi karena nilai konstan dari spring lebih kecil dari momen inertia yang dihasilkan oleh medan magnet dari kumparan. Bila rod tersebut dihubungkan ke batang dari tekan penggerak atau aktuator spring pneumatik PMT, maka hal ini akan merubah posisi PMT dari keadaan awalnya. Pada beberapa PMT tidak menggunakan spur atau spring,
Untuk posisi awalnya akan tetap menggunakan besaran momen lawan dari sistem penggerak PMT tersebut atau hidrolik. Selanjutnya, pengukuran tahanan petanahan. Peralatan ataupun titik netral sistem tenaga listrik yang dihubungkan ke tanah dengan suatu pentanahan yang ada di gardu induk, di mana sistem petanahan tersebut dibuat di dalam tanah dengan struktur bentuk mesh. Nilai tahanan pertanahan di gardu induk bervariasi besarannya. Nilai tahanan tanah dapat ditentukan oleh kondisi tanah itu sendiri. Misalnya, tanah kering, tanah cadas, kapur tersebut tahanannya cukup tinggi nilainya jika dibandingkan dengan kondisi tanah yang basah. Semakin kecil nilai petanahannya, maka akan semakin baik. Pengukuran atau pengujian media pemutus. Gas SF6. Karakteristik sifat gas SF6 yang dimaksud adalah sebagai berikut. SF6 murni atau pada tekanan absolut 1 atm dan temperatur 20 Celcius. Tidak berwarna, tidak berbobot, dan tidak tercantum dengan berat isi. Gas SF6 murni dapat tekanan absolut 1 atm dan temperatur 20 C. Tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak beracun dengan berat isi 6,139 Demikian kg. video dari saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan menentukan nilai UTS saya. Ya, jadi mohon di like, komen, dan subscribe. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.